Halo, saya Dr. Leo. Selamat datang di channel Malpractice Makes Perfect, channel tentang ilmu hitam dunia kedokteran. Rheumatoid arthritis atau nyeri sendi rematik. Temanya, seni meracuni minoritas. Seni meracuni kaum minoritas. Saya kan dokter, jadi kalau ketika saya bilang minoritas, ya konteksnya bukan SARA, konteksnya adalah penyakit. Penyakit rheumatoid arthritis ini minoritas. Jumlah penderitanya tidak sebanyak asma, tidak sebanyak gagal jantung, tidak sebanyak PPOK, bahkan tidak sebanyak nyeri lambung yang kemarin kita bahas, nyeri ulu hati. Nah, meskipun sedikit jumlahnya, ya mereka kan manusia juga. Penderita rheumatoid arthritis ini berhak juga mendapatkan informasi yang benar tentang sakitnya dia. Itu maksudnya saya, mereka manusia juga. Janganlah dibohongi, janganlah diracuni. Masalah terbesar dari rheumatoid arthritis adalah uang. Karena ya seperti penyakit-penyakit yang lain. Deteksi, pengobatan, kontrol, itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Dan sistem kesehatan seluruh dunia, terutama single payer, harus muter otak, harus pikir keras bagaimana caranya supaya pasien rheumatoid arthritis ini merasa tertolong. Tidak penting pasien itu benar tertolong atau tidak. Tidak penting pasien itu benar terkontrol atau tidak. Yang penting bagi sistem kesehatan di seluruh dunia, terutama single payers, adalah bagaimana supaya masyarakat merasa tertolong. Dan taktik yang paling efektif untuk membuat masyarakat merasa tertolong tanpa benar-benar menolong adalah dengan hoax. Kita sebarkan hoax di kalangan dokter, kita sebarkan hoax di kalangan pasien. Selama pasien percaya dokter dan tidak Google, taktik ini akan bekerja dengan sangat baik. Hoax pertama, anamnesis dan pemeriksaan fisik saja cukup. Jadi, ini hoax yang menyebar di kalangan mahasiswa kedokteran, terutama yang masih ambil kedokteran umum, mengatakan bahwa, kalau kamu lihat pasien dengan ciri-ciri nyeri sendi kecil, biasanya kiri dan kanan kena, jadi kalau jari ya kiri dan kanan kena, ada riwayat keluarga punya sakit rematik atau autoimun, kemudian nyeri sendi ini berlangsung lebih dari 6 minggu, kamu bisa bilang loh ini nyeri sendi rematik. Nah, ini hoax. Ini hoax karena bukan begitu caranya kita bilang seseorang menderita rematik. Dan itu berbahaya. Hoax ini berbahaya karena sakit rematik dengan ciri seperti ini bisa juga terjadi pada sakit lupus. Bisa juga terjadi pada sakit autoimun yang lain yang bukan rematik. Nah, secara legal dan keilmuan, pemeriksaan atau tes yang kita butuhkan untuk mengatakan seseorang menderita rheumatoid arthritis atau nyeri sendi rematik, ada 4. Harus ada. Kalau nggak ada fasilitasnya gimana? Berarti di daerah itu tidak bisa mendiagnosis sakit rematik. Titik. Karena ini sudah diadopsi oleh kita sendiri di Indonesia. Ini sudah diadopsi oleh Inggris, NICE. Ini sudah diadopsi oleh Eropa, EULAR. Ini sudah diadopsi oleh Amerika, ACR. Kalian mau pakai standar yang mana lagi? India, Vietnam, Ethiopia. Kan enggak. Jadi, untuk bilang seseorang menderita rematik, minimal ada 4 pemeriksaan. Kuantitatif, artinya kuantitatif ya dihitung rheumatoid factor. Kuantitatif anti-citrullineated peptide antibody atau ACPA kuantitatif. Kuantitatif high sensitive C-reactive protein dan LED, laju endap darah. Harus ada 4-4-nya. Kenapa? Karena coba lihat tabel yang berikut ini. Ini tabel bukan saya yang buat. Ini tabel ACR dan EULAR yang diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan tabel ini pun digunakan di Inggris, di NICE. Nah, kalau kalian lihat tabel ini, kalian akan lihat bahwa memang ada 4 pemeriksaan tadi.
Kalau ACPA atau anti-citrullinated antibody ini tidak diperiksa secara kuantitatif, kita nggak akan pernah tahu dia itu negatif, positif rendah, positif tinggi. Untuk tahu positif rendah, positif tinggi kan harus kuantitatif. Itulah kenapa saya bilang kuantitatif, bukan kualitatif. Jadi stick aja nggak cukup. Ini penting, karena waktu prakteknya banyak yang memeriksa RF atau rheumatoid factor itu semi kuantitatif, dia pakai stick. Nah itu menurut saya berbahaya. Itu pelayanannya substandar, di bawah standar, yang diharuskan oleh rekomendasi ini. Tabel ini ada skornya, dan kalau nilainya di atas 6, itu artinya seseorang bisa dikatakan menderita rematik. Artinya apa? Kalau kita belum periksa darah, kita belum periksa LED, CRP, kita belum periksa RF dan ACPA, ada kemungkinan orang ini punya skor 2 dan misdiagnosis atau hilang diagnosisnya. Nah, kalau kamu punya sakit sendi lebih dari 6 minggu, sendi kecil, jari contohnya, itu kan skormu udah 2 langsung. Itu 1-3 sendi, itu skormu udah 2. Kurang dari 6 minggu, lebih dari 6 minggu, nggak penting, skormu udah 2. Kamu cuma butuh 4 lagi, kamu punya rheumatoid arthritis. Artinya apa? Kalau RF, ACPA, LED, dan CRP tidak diperiksa, nggak mungkin bisa bilang kamu bebas rheumatoid arthritis. Atau coba lihat kamu kalau kalau ada 2 sendi besar, kamu sudah sakit 2 sendi besar, dan lebih dari 6 minggu, itu juga skormu udah 2. Artinya apa? Harus diperiksa keempat-empatnya. Karena ada risiko kamu salah diagnosis kalau kamu nggak diperiksa. Atau kelewat, ternyata kamu rematik nggak dibilang rematik. Paham nggak sampai sini? Bahwa kalau dari kriteria yang sudah ditetapkan ini, anamnesis itu nggak cukup. Ibu sakitnya di mana? Jari, sendi, saya sakit sendi kecil 1. Itu mau sudah berapa lama? 6 minggu, di atas 6 minggu itu udah nggak penting. Harus periksa. Benar, tahu di atas 6 minggu atau sebelum 6, di atas 6 minggu atau sebelum 6 minggu untuk 1 poin. Tapi maksud saya ketika dia bilang 1 sendi kecil sakit, sudah muncul secara legal indikasi untuk periksa 4 hal itu. Karena ada kemungkinan salah diagnosis kalau nggak diperiksa. Atau orang bilang, pasien datang, 2 sendi saya yang besar sakit. Sudah 6 minggu saya sakit dok, 2 sendi besar. Lutut kiri, lutut kanan. Atau bahu kiri, bahu kanan, atau bahu kiri, lutut kanan. Harus diperiksa 4-empatnya. Nah ini kan nggak dikasih tahu ke masyarakat. Kalau kita memang mau menekan jumlah rheumatoid arthritis, memang mau mengobati rheumatoid arthritis dengan benar, iklan layanan masyarakat seperti ini bisa dikerjakan. Kamu punya 1 nyeri sendi, 1 aja di sendi kecil, minta pemeriksaan ini 4-empatnya. Kamu punya 2 sendi besar lebih dari 6 minggu, minta pemeriksaan ini. Maka kita bisa mencegah dan mendeteksi rheumatoid arthritis atau sakit rematik sendi lebih dini dan lebih awal. Tanpa pemeriksaan ini tidak bisa. Jadi hoax itu ya. Hoax bilang bahwa anamnesis dan pemeriksaan fisik cukup kok untuk bilang bahwa dia rematik. Kan lihat sendi kecil, kiri kanan, punya riwayat keluarga, itu udah kemungkinan rematik. Enggak, itu ilegal. Ilegal dan bodoh dan melanggar saya bilang bodoh bukan karena dia tapi melanggar keilmuan. Percuma belajar gitu loh kalau sudah mengungkapkan seperti itu. Video ini konteksnya adalah rawat jalan, bukan rawat inap. Bukan pasiennya terkapar sekarat karena rheumatoid arthritis. Ini pasiennya datang, dokter, sendi saya sakit di jari. Kondisi ini, kalau dibiayai di rumah sakit tipe A 300.000, rumah sakit tipe B 200.000, rumah sakit tipe C 175.000, koasnya bisa apa? Dek koas ini, dokter muda kumpul, udah baca tentang rheumatoid arthritis. Sudah dok, sudah. Itu ada pasien kayaknya. Coba diagnosis. Itu kira-kira rheumatoid arthritis apa enggak? Tanya yang lengkap. Sudah berapa lama dia sakit? Jarinya di mana?
Koasnya lakukan, koasnya nanya, Pak udah sakitnya di mana Pak? Oh ini jari-jari saya ini sakit semua nih. Oh gitu ya, sudah berapa lama? Sudah 6 minggu, sudah 6 minggu. Oh iya iya iya. Ada periksa sesuatu nggak ada? Ada minum obat nggak ada? Dok ini ada kayaknya rheumatoid arthritis dok. Dokternya bilang pengajarnya gitu, Leo pengajarnya, katakanlah saya pengajarnya. Oh iya iya itu kayaknya rematik, dari riwayat keluarga juga dia sering datang keluarganya itu karena rheumatoid arthritis. Diperiksa nggak 4 parameter yang tadi? Kuantitatif rheumatoid factor, kuantitatif ACPA, kuantitatif CRP, HSCRP, dan LED. Oh enggak, kita nggak periksa. Ya mana kita periksa deh. Orang klaimnya 300.000. Terus gimana dok? Ya itu kan dari klinis kita lihat, kita kan mengobati pasien, bukan hasil lab. Dari klinis itu rematik kok. Ya, selamat buat koas-koas yang atau mahasiswa kedokteran yang pendidikan atau internship yang dapat kasus seperti ini. Pendidikan mediko legal Anda udah lengkap berarti. Inilah yang namanya legalisasi pengabaian medis. Mengabaikan pasien miskin itu oke kan? Maksudnya oke itu ya nggak apa-apa ya, yang mati pasiennya. Karena mengikuti standar itu kita nilai klaimnya di bawah kebutuhan pasien. Sehingga mengabaikan kebutuhan pasien itu dinilai wajar. Dokter Leo bilang cuma 4 pemeriksaan minimal. Kok minimal dok? Ini 4 pemeriksaan udah banyak loh. Dan nggak mungkin kita kerjakan karena kita dibayar 300.000. 4 pemeriksaan ini sekitar 1 jutaan. Memangnya kalau standarnya baik, dokter periksa berapa? Nah, salah satu kemungkinan lain dari rematik, karena kan pasien datang nyeri sendi, bisa rematik, bisa lupus. Nah, akan jadi malpraktek medis kalau kita mengobati lupus sebagai rematik, mengobati rematik sebagai lupus. Karena obatnya beda. Dan metode tesnya beda. Gitu. Sehingga, kalau mau bilang standarnya lebih baik, kita periksa lebih dari 4 ini. 4 ini memang minimal. Kalau fokus kita ini pasien selamat gak ya? Dia benar gak punya lupus kan? Kita periksa untuk menyingkirkan lupus. Dan jelas itu lebih dari 4 yang saya sebutkan. Nah, mindset kita adalah kalau di pelayanan single payer atau di mana kondisi pasien tidak bayar, umpama pasien saya namanya Dimas yang nyeri sendi. Katakan saya tidak periksa lupus, atau katakan saya tidak periksa rematiknya. 4 hal ini saya nggak periksa. Saya bilang aja dalam hati, oke ini kayaknya rematik. Dan ternyata Dimas bukan rematik, Dimas lupus. Dan saya nggak periksa 4-4-nya, jadi saya salah diagnosis karena saya tidak melakukan pemeriksaan dan Dimas cacat. Salah pengobatan karena hal itu. Dia lupus, saya tidak periksa, saya curiga rematik, saya bilang saya ini rematik. Saya memvonis tanpa bukti dan mengakibatkan kerugian pada Dimas. Dimas bisa apa? Nggak bisa apa-apa. Dimas miskin, tidak punya hak hukum, celaka seperti singa ompong. Karir saya nggak akan terancam di bawah kondisi kayak gitu. Karena yang membiayai saya dan rumah sakit saya bukan Dimas, bukan keselamatan Dimas, tapi bagaimana menjaga sistem kesehatan dan pembiayaannya tetap stabil. Bukan menjaga supaya Dimas nggak mati. Dimas celaka, singa ompong. Baik secara legal, baik secara sosial. Karena memang situasinya, kebutuhannya 1,2. Dimas dikasih pembayarannya 300 nilai klaimnya. Ya, ini situasi penanganan rheumatoid arthritis di Indonesia. Yang ya entah bagaimana solusinya, tapi saya sebatas mengidentifikasi bahwa di sini ada masalah serius. Dokter Leo, kamu tuh ya ngomong seenaknya aja. Kita ini di Kabupaten X, kita ini di Kota X, kita ini di Desa X, kita ini di Kecamatan X. Ya kita nggak mungkin lah periksa kayak gitu. Siapa yang bayarin hasil tesnya? Nah, kemarahan seperti ini sering saya hadapi buat video malpraktik medis. Nah, dan kemarahan ini buat saya bingung gitu. Mungkin karena saya memang tidak punya pengalaman praktek di rumah sakit pemerintah atau pengalaman jadi residen gitu, nggak punya saya. Saya memang cuma lulus dokter umum dan langsung kerja private swasta dan langsung buat video-video kayak gini. Jadi saya nggak punya latar belakang politik.
Tapi di otak saya ya, ketika dokter-dokter atau sejawat itu komplain seperti itu, saya merasa seperti saya seorang koki junior yang baru lulus kuliah tata boga, lalu saya buat channel YouTube. Saya bilang, kamu nggak bisa bikin sup wortel kalau nggak ada wortel. Lalu saya ditelepon sama chef-chef senior yang di restoran-restoran ternama. Kamu gila ya, baru lulus aja bilang bahwa nggak bisa bikin sup wortel tanpa wortel. Kita ini kerja di situasi di mana kita nggak punya wortel. Nah, yang bingung kan saya gitu. Coba kalian bayangkan kalian jadi saya. Saya ini kan bukan menjelekan orang. Ini tindakannya substandard, membahayakan sesama umat manusia. Dan di luar nalar dan keilmuan. Ngapain belajar kedokteran kalau selesai lulus kita bisa bertindak seenaknya atas titah politik? Gak usah jadi dokter kalau kayak gitu. Jadi politisi. Tapi kan fokus kita memang adalah secara keilmuannya, keselamatan pasien dan keilmiahan. Dan karena itulah saya membahas dan membuat channel Malpraktik Medis. Kesimpulannya, berbahaya dan tidak ilmiah untuk mengatakan seseorang rematik tanpa pemeriksaan HSCRP, kuantitatif ACPA, kuantitatif rheumatoid factor, dan laju endap darah. Sehingga hoax yang hanya mengandalkan pemeriksaan fisik dan anamnesis harus jauh-jauh kita jauhkan dari pendidikan kedokteran dan dari praktek kedokteran. Sayangnya memang ada hoax lain. Kita kalau mau menekan biaya, hoaxnya nggak bisa satu. Hoax lain yang muncul adalah rematik hanya menyerang sendi. Ini banyak dipercaya oleh masyarakat. Padahal, rematik itu menyerang banyak lokasi. Salah satunya sendi. Hoax kedua ini sama penting dengan hoax pertama. Kalau mahasiswa kedokteran, kalau koas, kalau dokter umum, percaya. Kalau pasien, percaya. Bahwa, rematik itu memang hanya kena sendi. Dok, saya sakit rematik, dok. Oh iya, apa yang sakit, Bu? Sendinya sakit. Dok, sendi saya rematik, dok. Oh, udah tua saya rematik, dok. Seringan dengar kayak gitu. Ya, karena kita berpikir bahwa, rematik itu hanya sendi. Begitu kita bilang seseorang rematik, kemungkinan besar dia punya sesuatu yang disebut faktor rematoid. Dia punya sesuatu yang disebut kondisi autoimun. Artinya apa? Sistem kekebalannya dia, rematik itu kondisi di mana sistem kekebalannya dia menyerang diri sendiri. Autoimun. Ya itu situasinya. Nah, ini bukan cuma menyerang sendi. Dia serang juga jantung, dia serang juga ginjal, serang juga liver. Organ-organ yang lain ini kena juga kondisi autoimun akibat rematik. Nah, karena kita terbentur pembiayaan, kalau kita mengedukasi masyarakat, ibu sakit rematik. Itu artinya jantung, ginjal, pembentukan sel darahnya ibu, semua ini terancam, dalam ancaman kerusakan. Dan kita harus obati rematik ibu dengan benar. Ini akan meningkatkan pembiayaan sampai 2-3 kali lipat minimal. Karena kita harus pantau kondisi jantung pasien, pantau kondisi liver pasien, pantau kondisi darah pasien. Dari hasil terapi rematik ini atau diagnosis awal dari rematik ini. Nah, akan lebih murah kalau pasien percaya rematik hanya menyerang sendi. Meskipun kenyataannya rematik atau penyakit autoimun ini menyerang semua organ. Dan kalian bisa Google contohnya penyakit jantung rematik. Itu yang disebabkan karena rematik, kondisi rematik atau autoimun. Hoax nomor 3. NSAID atau OAINS aman. Nah, OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid ini saya bahas di hampir semua penyakit yang saya bahas. Karena ini obat yang paling sering disalahgunakan di Indonesia. Benar, kita mau memberantas penyalahgunaan narkoba karena banyak korbannya. Tapi korban NSAID, penyalahgunaan NSAID atau OAINS di Indonesia tidak sedikit juga. Cuma kita nggak berantas. Kalau kita berantas penyalahgunaan obat antiinflamasi non-steroid, listnya yang seperti yang saya sampaikan ini, yang di video-video yang lain juga bisa kalian lihat.
sistem kesehatan kolaps. Sistem kesehatan kita itu mengandalkan bagaimana kita meracuni pasien dengan obat antiinflamasi non-steroid. Dalam konteks sakit rematik, bagaimana cara yang paling mudah dan murah meracuni pasien sakit sendi rematik, rheumatoid arthritis? Ya, kasihlah obat-obatan OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid ini lebih dari 2 minggu. Oh, saya harus pakai kerangka 2 minggu karena ginjal itu mulai menunjukkan perubahan yang tidak normal setelah menggunakan obat ini lebih dari 2 minggu. Nah, 2 minggu ini saya pakai patokan karena kalau kita buka di forum ilmiah atau buka di pertanyaan di depan masyarakat tentang keamanan obat antiinflamasi non-steroid, jawabannya adalah, saya pakai meloxicam atau celecoxib buat pasien-pasien rematik ini jangka pendek kok. Kan setelah itu kita bisa gunakan obat lain, tapi kita memang targetnya secepat mungkin menghentikan. Jawabannya diplomatisnya kayak gitu. Tapi pada prakteknya di lapangan, pasien akan beli di luar dan kita nggak bilang nggak boleh. Karena kemungkinan terapi kita bisa gagal. Itu yang saya bahas di hoax selanjutnya. Tapi mengetahui bahwa terapi kita mungkin gagal dan nyerinya mungkin menetap, kita tidak melarang pasien rematik untuk beli obat nyeri di luar. Kita resepkan untuk 1 minggu, kita benar. Tapi kita tahu dan kita menyembunyikan fakta bahwa dia akan beli lebih dari 1 minggu. Karena ada kemungkinan terapi kita yang untuk rematik ini tidak bekerja. Jadi akhirnya apa yang terjadi pada orang miskin yang diracuni dengan obat antiinflamasi non-steroid? Yang terjadi adalah dia ke layanan primer dokter umum, kayak saya gini, yang dia dapatnya NSAID, meloxicam, piroxicam, asam mefenamat, sakit lambung, atau nyerinya tidak membaik, datang ke layanan rumah sakit, celecoxib, gagal ginjal, cuci darah, mati. Bahkan nggak dapat penanganan rematik dengan benar, tidak dapat tes dengan benar. Hanya mati konyol karena komplikasi obat-obatan nyeri antiinflamasi non-steroid. Yang bahayanya sudah kita tahu di seluruh fakultas kedokteran di Indonesia. Pengobatan rematik atau rheumatoid arthritis dengan non-steroidal antiinflamasi atau obat antiinflamasi non-steroid selama 1 minggu mungkin nggak? Mungkin. Kalau kamu pakai Etanercept, 800.000 per hari. Per hari. Bukan per minggu, bukan per bulan. Per hari. Nah, kan nggak mungkin. Nah, jadi yang kita pakai apa sih? Kalau pasien beruntung, dia datang ke rumah sakit pendidikan tipe A, atau dia datang ke rumah sakit khusus di Jakarta. Rumah sakit khusus kan di Jakarta atau Surabaya ya. Atau dia datang pas beruntung jadi subjek penelitiannya residen atau koas. Dia bisa dapat obat yang benar, karena penelitian nggak boleh pakai obat yang salah. Nah, dia bisa dapat methotrexate. Nah, methotrexate ini 50% tidak efektif, dan yang efektif butuh waktu lebih dari 2 minggu. Artinya, kalau kita ngasih methotrexate, apalagi dosis rendah, plus ditambah kita kasih NSAID, kita sudah tahu dari awal kita akan mengobati nyeri kronis dengan salah dan membawa bahaya bagi ginjal pasien, karena kita akan pakai ini lebih dari 2 minggu sampai methotrexate bekerja. Tangkep ya? Jadi bahkan dengan obat yang benar, kalau kita gunakan NSAID atau OAINS, ini tetap berbahaya untuk pasien rheumatoid arthritis. Tetap membahayakan organnya dia, karena plannya kita ini sudah mengobati nyeri kronis dengan resiko gagal organ dengan obat yang meningkatkan resiko gagal organ. Nah, itu nggak perlu sekolah 6 tahun untuk bilang salah. Seumpamanya, saya mengajar di fakultas kedokteran, dan saya harus mengobati rheumatoid arthritis dengan 300.000. Yang dari awal udah salah diagnosis dengan methotrexate. Pilihan obat saya nggak bisa opioid. Udah nggak nutup budgetnya. Tramadol generik itu kalau nggak salah harganya 50.000. Oxycontin harganya 200.000 per biji. Jadi, ya terapi yang tidak menghancurkan organ tidak bisa saya berikan. Saya harus berikan apa? Obat antiinflamasi non-steroid.
Tapi kan saya harus ngomong dong ke koas kenapa saya ngasih kayak gitu kan, saya harus jelaskan, saya harus nyari pembelaan. Ya saya bilang ke koasnya, dek, ini Wines lihat ya saya hanya kasih 1 minggu. Ya jelas dong bohong. Karena saya tahu methotrexate butuh lebih dari 1 minggu untuk bekerja. Beberapa bahkan butuh sampai 3 bulan. Terus saya pakai apa selama 3 bulan itu? Saya kembalikan ke layanan primer. Saya yang dokter rumah sakit yang punya obat lebih lengkap, saya kembalikan ke layanan primer. Di layanan primer dapat apa? Pasti Wines. Jadi 3 bulan itu hancur sudah organnya. Tapi kan saya pura-pura nggak tahu. Dimana step yang saya lakukan udah salah. Kamu coba Google deh bahwa side effect NSAID atau efek samping Wines. Kamu akan temukan banyak banget. Apa aja ya organ yang dirusak oleh obat-obat ini. Lalu coba kamu Google lagi rheumatoid arthritis organ damage. Kamu akan temukan rentetan organ-organ yang dirusak oleh zat rheumatoid. Kenapa kamu perlu Google 2 ini? Supaya kamu membayangkan gitu loh. Kok tega sih seseorang yang berpendidikan dan disumpah untuk menjaga kesehatan pasien, ngasih obat ini ke orang yang sudah mengalami risiko kerusakan organ. Dan sama sekali tidak ilmiah terapinya menggunakan NSAID lebih dari 2 minggu pada pasien rheumatoid arthritis. Karena hal yang kamu barusan Google. Kedua hal, sakitnya dan obatnya menghancurkan obat yang sama. NSAID menghancurkan jantung dan pembuluh darah. Oh iya, sakit rematik juga menghancurkan jantung dan pembuluh darah. NSAID bikin mual, bikin sakit lambung, bikin pendarahan lambung. Oh iya, faktor rematik juga mempengaruhi saluran cerna. NSAID atau Wines merusak ginjal. Oh iya, rheumatoid arthritis juga merusak ginjal. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya apa? Mempercepat kematian pasien. Sampai kita harus korbankan sedemikian besarnya hanya untuk menghilangkan nyeri. Alasannya sederhana. Kok tega? Nggak ada duit. Klaimnya 300.000. Kamu maunya apa? Kalau saya nggak racunin dia aja komplain. Justru kasih NSAID suruh pulang. Mudah-mudahan nggak hancur organnya. Karena kalaupun organnya hancur, dia nggak akan sadar. Kenapa dokternya saya dan biayanya itu 300.000 nggak termasuk kontrol efek samping obat. Tidak termasuk kontrol efek rematik. Jadi meskipun ginjalnya rusak, saya nggak akan periksa ginjalnya. Meskipun jantungnya rusak, saya nggak akan periksa jantungnya. Dia sama-sama tahu aja kalau dia mati udah nasib. Itu psikopatnya dan berbahayanya menggunakan NSAID jangka panjang kepada pasien rematik. Saya agak muter di sini. Saya sampai bilang 2-3 kali untuk topik ini karena tidak logis secara ilmiah, tidak logis secara moral, hanya masuk akal secara biaya. Akhirnya, seorang anak manusia berharap mendapatkan pertolongan medis. Datang dengan nyeri sendi. Tidak diperiksa labnya sesuai kebutuhannya dia. Langsung divonis tanpa bukti sakit rematik. Setelah vonis, tidak mendapatkan obat yang dia butuhkan. Diberikan obat nyeri yang menghancurkan organnya. Dia minum obat nyeri sampai muntah darah. Muntah darah dirujuk ke rumah sakit dapat apa? Dapat Celecoxib. Celecoxib itu ya Wines cuma nggak bikin muntah darah. Bikin apa? Gagal ginjal, gangguan jantung. Dia minum Celecoxib sampai gangguan jantung atau sampai gangguan ginjal atau gagal ginjal, cuci darah, mati. Berawal dari nyeri sendi. Ini salah satu faktor yang membuat masyarakat kehilangan kepercayaan dengan sistem kesehatan kita. Orang ke dokter kok sakitnya ringan, malah makin berat. Karena kita dari awal itu udah mindsetnya bagaimana menyelamatkan biaya, bukan menyelamatkan pasien. Dan bagaimana menjaga stabilitas politik, bukan bagaimana supaya pasien tahu apa yang dia alami dan keterbatasan kita saat ini apa terkait sakitnya dia. Ya udah, datang dengan nyeri sendi, berlanjut muntah darah, gagal ginjal, cuci darah, mati. Gimana nggak takut orang ke dokter kalau kayak gini? Nah, jadi saya rasa kita harus mulai terbuka bahwa ketiadaan biaya tidak berarti kita boleh
menyebarkan hoax dalam bidang kesehatan. Tidak berarti kita boleh menyembunyikan kebutuhan pasien. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video Malpractice Makes Perfect. Tonton terus. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya berharap video ini tidak putus. Informasinya hanya di Anda, tapi Anda bisa terus membagikan video-video saya. Semoga dengan dibagikannya video ini, Anda bisa menyelamatkan kesehatan keluarga dan rekanan dan kenalan Anda. Sekali lagi, terima kasih.